Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Ki Agus Muhammad Irwansyah akan mempresentasikan mengenai materi yang berkenaan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas operasional pertama, yaitu identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki dalam materi ini oleh seorang pengawas operasional pertama adalah mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya pada kegiatan pertambangan minerba. Kemudian mampu melakukan penilaian risiko pada setiap kegiatan pertambangan minerba. Dan selanjutnya mampu melakukan kualifikasi atau klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai dari risiko itu sendiri. Kemudian melakukan pengendalian risiko pada kegiatan pertambangan minerba. Nah, 4 kompetensi inilah yang harus dimiliki oleh seorang pengawas operasional pertama dalam memiliki kompetensi terkait dengan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Seperti itu. Nah, berikut dapat kita lihat di gambar ini. Ini merupakan sebuah lubang yang berada di sebuah lingkungan ya, di lingkungan mungkin di tempat kerja atau mungkin di luar tempat kerja, dan ini lubang ini berpotensi membahayakan pekerja atau orang lain yang melintasi area tersebut. Nah, lubang ini kita sebut dengan bahaya. Selanjutnya, apabila ada orang yang melintasi area tersebut, maka orang ini kita dapat beresiko terjatuh ke dalam lubang tersebut. Jadi aktivitas orang yang melalui jalur atau jalan yang berlubang ini merupakan sebuah risiko. Kemudian pada gambar ini dapat kita lihat bahwa lubang tadi telah beri barikade ya, dikasih atau dipasang barikade sehingga orang yang melewati jalur tersebut dapat terhindar dari lubang itu. Nah, kegiatan ini disebut dengan pengendalian risiko atau risiko tersebut telah dilakukan pengendalian. Nah, kemudian selanjutnya pada gambar ini, apabila risiko tadi tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kecelakaan, yaitu seseorang dapat terjatuh ke dalam lubang tersebut dan kemudian dapat berdampak bisa cedera atau bisa bahkan dapat menimbulkan fatality mungkin apabila lubang tersebut sangat dalam sehingga membahayakan bagi seseorang yang lewat di area tersebut. Nah, dari beberapa kasus tersebut maka kita dapat memahami secara harfiah terkait dengan pengertian dari bahaya, kemudian resiko, kemudian pengendalian bahaya atau pengendalian resiko itu sendiri, kemudian bagaimana dampak yang terjadi apabila resiko tidak dilakukan pengendalian. Nah, dari case tadi atau dari kasus tadi, dari gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa mengapa sih atau mengapa identifikasi bahaya atau pengendalian risiko itu diperlukan. Nah, ini ada beberapa alasannya, yaitu yang pertama adalah mengapa identifikasi bahaya dan pengendalian risiko itu diperlukan, karena saat kita mengetahui adanya bahaya, kita dapat melakukan mengurangi atau bahkan menghilangkan bahaya sebelum menimpa orang lain atau diri kita. Nah, seperti pada gambar tadi bahwa lubang tadi itu sudah dipasang barikade sehingga orang yang melintasi area tersebut tidak mengalami cedera atau tidak terjatuh ke dalam lubang tersebut. Kemudian setiap orang berhak untuk selamat dalam bekerja. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa
setiap pengusaha itu wajib melakukan pengendalian terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaannya atau pada proses bisnis yang dilakukan di dalam perusahaannya, seperti itu. Kemudian IBPR juga dapat digunakan untuk menginvestigasi sebuah kecelakaan. Kemudian juga IBPR diperlukan untuk melatih seseorang untuk bekerja dengan aman dan selamat, sehingga orang tersebut peka terkait dengan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun pekerja lain atau rekan kerjanya, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari IBPR. Tujuan dari pengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko adalah mengidentifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan agar tenaga kerja mampu mengenali bahaya tersebut sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, kemudian menanamkan kepedulian tenaga kerja untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan meminimalisasi kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman yang dilakukan oleh seorang pekerja, seperti itu. Nah, ini tujuan IBPR secara umum. Nah, manfaat IBPR itu sendiri adalah memberikan pengertian yang sama kepada semua orang tentang yang dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan yang aman dan sehat. Kemudian membantu dalam penulisan prosedur keselamatan untuk jenis pekerjaan baru maupun pekerjaan yang dimodifikasi. Selanjutnya, mengendalikan kecelakaan pada pekerjaan yang dilakukan tidak rutin, seperti itu. Kemudian sebagai suatu alat pelatihan yang efektif untuk karyawan-karyawan baru dalam sebuah perusahaan. Nah, inilah manfaat IBPR. Maka penting sekali kita melakukan IBPR dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di sebuah perusahaan, khususnya untuk pekerjaan baru atau bagi pekerja-pekerja baru di perusahaan tersebut. Sehingga apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadi potensi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, dan pada akhirnya adalah melindungi pekerja itu sendiri, pekerja dari perusahaan tersebut, sehingga secara tidak langsung bahwa perusahaan tersebut tidak akan mengalami kerugian karena salah satu atau pekerjanya mendapatkan cedera, seperti itu. Nah, ada beberapa pengertian yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum melakukan identifikasi bahaya. Nah, bahaya itu sendiri seperti apa sih? Apa sih pengertian dari bahaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sesuatu yang mungkin mendatangkan kecelakaan, baik itu bencana, kesengsaraan, kerugian dan sebagainya, itulah yang disebut dengan bahaya. Kemudian dari sumber lain, dari OHSAS 18.001/2007 menyatakan bahwa bahaya atau hazard adalah semua sumber baik situasi maupun tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau penyakit atau sakit, penyakit atau kombinasi dari semuanya. Nah, jadi suatu objek di mana terdapat energi, zat atau kondisi kerja yang potensial dapat mengancam keselamatan dan dapat menyebabkan kerusakan, itulah yang disebut dengan bahaya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa bahaya itu adalah segala sesuatu. Segala sesuatu itu baik berupa manusia, makhluk hidup, hewan, tumbuhan, kemudian bahan, selanjutnya tingkah laku dari tata cara atau tindakan dalam melakukan pekerjaan, kemudian peralatan kerja, lingkungan kerja, yang pasti adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian atau menimbulkan kecelakaan, kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan, kemudian dapat menyebabkan kerusakan peralatan. Nah, itulah yang disebut dengan bahaya. Ya.
Jadi segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian. Ingat, bahaya itulah bahaya atau dikenal dengan hazard. Nah, selanjutnya risiko. Nah, seperti apa sih risiko itu? Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar sebelumnya ya, bahwa ada sebuah bahaya lubang, kemudian ada orang yang lewat di area tersebut. Nah, orang itulah yang berpotensi beresiko berinteraksi dengan bahaya. Jadi risiko itu timbul apabila adanya sebuah bahaya yang tidak dikendalikan, kemudian ada orang yang atau seseorang berinteraksi dengan bahaya tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan risiko. Jadi sebuah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kontak dengan sumber bahaya. Nah itu. Jadi ketika kita kontak dengan atau berinteraksi ya dengan namanya bahaya, maka disitulah kita beresiko. Beresiko apa? Beresiko mengalami kerugian, baik kecelakaan, kerusakan peralatan maupun kerusakan lingkungan. Nah, untuk menentukan sebuah resiko ini membutuhkan sebuah perhitungan, yaitu antara konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dengan probabilitas yang yang kemungkinan terjadi. Jadi ada dampak dan probabilitas atau frekuensi terjadinya resiko. Nah, itulah yang kemudian akan akan membuat penilaian terhadap resiko itu sendiri. Resiko bisa dapat berupa resiko sedang, kemudian resiko rendah maupun resiko tinggi. Nah, inilah resiko memiliki sebuah nilai yang merupakan perkalian antara probabilitas dan konsekuensi. Gitu. Nah, beberapa pengertian lain yaitu adalah risiko murni. Adalah risiko yang apa saja teridentifikasi, yang berdiri sendiri dan dapat dikuantifikasi dan belum diatasi dengan menggunakan suatu kontrol. Jadi sama seperti lubang yang pertama, itu adalah risiko murni atau risiko bawaan ya, inherent risiko, inherent risk. Jadi lubang tadi itu memiliki nilai resiko yang cukup tinggi apabila ada orang yang kontak dengan lubang tersebut. Nah, itu contoh dari risiko murni. Kemudian risiko sisa. Risiko sisa adalah risiko-risiko yang masih ada setelah dilakukan tindakan pengendalian. Nah, seperti gambar yang sebelumnya bahwa lubang tadi sudah dibarikade. Nah, di barikade ini belum tentu bisa menghilangkan risiko itu sendiri, karena barikade ini merupakan salah satu pengendalian risiko bersifat administrasi ya. Nah, jadi masih ada kemungkinan dari seseorang untuk masuk ke dalam lubang tersebut walaupun risikonya lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, inilah risiko yang lebih rendah, inilah yang disebut dengan risiko sisa. Jadi risiko atau bahaya yang telah dikendalikan namun masih terdapat risiko. Nah, inilah yang dinamakan risiko sisa. Jadi ketika kita melakukan pengendalian risiko, semaksimal mungkin risiko tersebut harus rendah atau harus dapat kita terima. Nah, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya konsekuensi atau dampak. Nah, ini adalah akibat yang menunjukkan hasil interaksi antara orang, alat atau peralatan, kemudian lingkungan dan bahaya. Dan yang bisa diukur dengan adanya kecederaan bagi orang, kesehatan, hilangnya nyawa dan biaya yang dikeluarkan. Jadi dampak atau konsekuensi itu adalah hasil interaksi antara orang, peralatan dengan bahaya. Itulah apabila seseorang terjatuh ke dalam lubang, konsekuensinya adalah bisa misalnya cedera, patah kaki atau cedera ringan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan kekerapan.
Kekerapan adalah kemungkinan jumlah kejadian yang diukur mulai dari tingkat yang sangat mungkin tidak terjadi sampai dengan sangat mungkin terjadi. Nah, ini adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah keseringan ya, tingkat keseringan dari, sebagai contoh adalah tingkat keseringan seseorang melewati area yang berlubang tadi. Nah, semakin banyak atau semakin sering orang yang melewati di lubang tadi, di jalan yang berlubang tadi, maka akan semakin besar potensi resiko seseorang bisa terjatuh atau masuk ke dalam lubang yang belum dilakukan pengendalian. Nah, selanjutnya adalah pengertian terkait dengan pengendalian atau kontrol, di mana adalah suatu tindakan yang digunakan baik untuk menangani atau mencegah risiko maupun meminimalkan akibat dari konsekuensi. Nah, hal ini bisa kita katakan dengan kita sebut dengan mengelola risiko dengan mengantisipasi konsekuensi dan menerapkan kontrol yang ada. Jadi pengendalian risiko adalah sebuah tindakan yang kita lakukan untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir potensi risiko yang terjadi apabila bahaya tersebut terjadi kontak antara manusia dengan bahaya. Nah, inilah beberapa pengendalian yang akan kita bahas nantinya seperti itu. Jadi beberapa yang harus kita pahami adalah pengertian dari bahaya itu sendiri, risiko, kemudian ada risiko sisa, ada risiko bawaan, kemudian konsekuensi dari adanya kontak dengan bahaya, kemudian probabilitasnya atau frekuensinya, kemudian pengendalian risiko. Nah, inilah pengertian-pengertian yang dasar sekali agar kita dapat melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa di sini ada sebuah hiu ya, seekor hiu, di mana misal saya contohkan di pantai ya, di laut ya, kemudian ada orang yang berada di area pantai ya, di area pantai, kemudian di lautnya ada hiu. Nah, hiu ini merupakan sebuah bahaya. Nah, hiu ini adalah sebuah bahaya. Kemudian apabila seseorang tadi mencoba untuk berenang ya, berenang ke laut, maka orang ini tadi akan beresiko untuk berinteraksi atau terjadi kontak dengan hiu tadi. Nah, maka akan terjadilah cedera ya, kecelakaan. Nah, inilah dari gambar ini dapat kita lihat bahwa perbedaan antara bahaya dan risiko. Kemudian pengendaliannya seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, salah satu contohnya adalah pengendalian berupa administrasi. Kita pasang papan-papan pengumuman bahaya hiu, dilarang untuk berenang di area sini. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengendalian administrasi. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas ke depannya seperti itu. Nah, ini lagi salah satu contoh tindakan atau kondisi juga ini, kondisi dari masyarakat Indonesia yang melakukan penyeberangan pada kondisi jembatan yang sudah terputus. Nah, apa sih yang mana yang namanya bahaya, kemudian yang mana yang namanya risiko? Nah, kalau misalnya kita lihat pada gambar ini, bahayanya adalah kondisi dari jembatan yang putus, yang hampir putus. Kemudian risikonya apa? Risikonya adalah tindakan dari siswa ini melakukan penyeberangan dengan menggunakan jembatan yang hampir putus. Nah, kemudian apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika terjadi
miss ya, ketika terjadi miss maka siswa ini akan mengalami jatuh ke sungai kemudian bisa tenggelam apabila tidak berenang dan bisa menimbulkan kematian. Itu konsekuensinya. Kemudian frekuensi apabila kejadian ini terus dilakukan setiap hari, setiap akan pergi ke sekolah, maka akan ada suatu waktu di mana akan terjadi kemungkinan terjatuh. Jadi semakin sering kita melewati jalur ini, siswa ini menggunakan jalur jembatan yang sudah hampir putus ini, maka akan semakin besar potensi risiko yang ada. Nah, kemudian pengendalian seperti apa yang dapat kita lakukan? Salah satunya, kalau misalnya berbicara tentang administrasi, bisa kita pasang pengumuman agar tidak menggunakan jembatan ini, atau dengan melakukan eliminasi, yaitu kita buat jembatan baru, seperti itu, atau melakukan rekayasa engineering, yaitu dengan cara melakukan perbaikan pada jembatan ini. Ini yang salah satu contoh pengendalian bahaya yang dapat kita lakukan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai tipe-tipe bahaya. Jadi secara umum ada 9 tipe bahaya. Ada bahaya fisik, ada bahaya biologi, ada bahaya kimia, ada mekanik, listrik, ergonomi, psikologis, lingkungan sekitar, dan bahaya tingkah laku. Nah, seperti apa sih bahaya fisik? Bahaya fisik adalah bahaya yang seseorang itu berinteraksi atau terpapar dari bahaya itu sendiri. Contohnya adalah debu, kemudian pencahayaan, kemudian getaran. Nah, inilah merupakan salah satu potensi bahaya fisik. Atau temperatur udara. Nah, temperatur udara juga merupakan salah satu potensi bahaya fisik. Selanjutnya bahaya biologi. Bahaya biologi adalah terkait dengan makhluk hidup. Nah, terkait dengan makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Yang paling kecil apa? Salah satu contoh yang saat ini lagi booming ya, yang Indonesia dan seluruh dunia sedang berjuang untuk melawan potensi bahaya biologi ini, yaitu disebut dengan COVID-19 ya, coronavirus disease 19. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bahaya biologi. Selanjutnya bahaya kimia. Bahaya kimia ini gampang ya. Jadi bahaya kimia adalah bahaya-bahaya yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Salah satu contohnya kalau misalnya yang kita gunakan sehari-hari adalah deterjen, kemudian minyak. Nah, ini bahan-bahan kimia inilah yang dapat membahayakan kita. Nah, ini tergantung dengan konsentrasinya, apabila konsentrasinya tinggi, atau tergantung dengan bagaimana kita berinteraksi dengannya, seberapa sering kita berinteraksi dengan bahan-bahan kimia tersebut. Nah, selanjutnya adalah bahaya mekanik. Nah, bahaya mekanik ini biasanya berhubungan dengan mesin. Nah, salah satu resiko yang dapat ditimbulkan dari potensi bahaya mekanik adalah terjepit. Nah, seperti itu, terjepit dengan ketika bekerja dengan benda-benda berputar. Selanjutnya bahaya listrik. Nah, bahaya listrik saya kira jelas ya. Nah, di setiap aktivitas kita pasti saat ini menggunakan listrik. Nah, inilah listrik ini merupakan salah satu potensi bahaya juga yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya adalah bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini adalah bahaya yang berhubungan antara pekerja dengan peralatan, seperti atau cara posisi kerja yang bersangkutan saat melakukan pekerjaan. Sebagai contoh adalah ketika kita mengangkat barang, mengangkat barang tidak sesuai dengan ergonominya, maka akan berdampak pada sakit pada bagian pinggang ya, seperti itu. Selanjutnya bahaya psikologis. Nah, bahaya psikologis ini biasanya saat ini lagi sering juga ini terjadi. Contohnya
adalah ngebully. Nah, ngebully ini merupakan salah satu bentuk bahaya psikologis. Semakin sering dibully, nah salah satunya adalah contoh beberapa artis-artis Korea ya yang bunuh diri akibat sering dihujat oleh para netizen. Nah, inilah salah bahayanya bahaya psikologis bagi kita. Selanjutnya bahaya lingkungan sekitar. Salah satu contoh yang tadi pada di awal yaitu lubang yang ada di jalan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bahaya tingkah laku. Nah, bahaya tingkah laku contohnya adalah sering bercanda, ngejuk ketika bekerja, kemudian sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak aman. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahaya tingkah laku. Nah, inilah beberapa tipe-tipe bahaya yang harus kita pahami, sehingga ketika kita melakukan identifikasi bahaya, kita bisa memahami seperti apa bahaya biologis, seperti apa bahaya fisik dan sebagainya, seperti itu. Berikut merupakan cara bagaimana mengidentifikasi bahaya. Nah, beberapa yang harus kita pahami dalam melakukan identifikasi bahaya adalah proses atau suatu pekerjaan di tempat kerja. Kemudian persyaratan apa saja yang ada di dalam peraturan perundangan. Kemudian sifat bahaya atau bahan yang digunakan dalam proses pekerjaan tersebut. Kemudian perlindungan peralatan yang harus ada dalam peralatan tersebut yang kita gunakan. Kemudian terkait dengan proses produksi itu harus kita pahami seperti apa untuk melakukan identifikasi bahaya. Nah, kemudian informasi-informasi yang dapat membantu identifikasi, bisa kita lakukan wawancara terkait dengan para pekerja atau para ahli di area kerja tersebut. Nah, ada catatan bahwa perlu diingat bahwa sesuatu yang mungkin dianggap selamat atau aman oleh seseorang belum tentu orang lain mengatakan itu aman. Jadi memang potensi bahaya ini bisa berdasarkan pengalaman dari orang tersebut. Jadi sesuatu bisa dikatakan berbahaya bagi orang A, misalnya si A, kemudian si B mengatakan hal ini tidak berbahaya. Nah, ini bergantung dari pengalaman atau pengetahuan dari seorang pekerja atau seorang inspektor lah, kalau misalnya dia melakukan identifikasi bahaya seperti itu. Nah, yang penting adalah ketika kita mendapati sesuatu hal seperti itu, kejadian seperti itu, adalah melakukan penilaian terhadap resikonya. Jadi kita bisa yakin bahwa bahaya ini memiliki resiko yang rendah atau resiko yang tinggi, sehingga apabila resiko tinggi maka harus kita lakukan pengendalian. Apabila kita untuk resikonya rendah maka dapat kita terima. Nah, inilah beberapa hal yang penting yang perlu kita pahami dalam melakukan identifikasi bahaya. Nah, dalam mengidentifikasi bahaya juga kita harus memiliki alat bantu, yaitu pengetahuan, pendengaran, pandangan, sentuhan, penciuman dan pengalaman. Nah, inilah yang paling penting yang harus kita miliki dalam melakukan identifikasi bahaya. Semakin berpengalaman seseorang, semakin banyak pengetahuannya, maka akan semakin semakin mudah atau dalam melakukan identifikasi bahaya seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke penilaian risiko. Nah, penilaian risiko adalah suatu proses mengkaji apakah risiko yang ada dapat diterima atau tidak oleh perusahaan atau pekerja. Dan semua bahaya harus dirumuskan dan dihitung risikonya dengan mempertimbangkan semua pengendalian yang sudah ada di area kerja masing-masing. Semakin lengkap dan semakin baik pengendalian yang sudah ada, tentunya akan semakin kecil tingkat kekerapan frekuensi maupun tingkat keparahan dari resiko yang mungkin terjadi. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa parameter resiko ada tingkat kekerapan, ada tingkat kemungkinan, dan ada tingkat keparahan. Nah, ini beberapa perusahaan menggunakan 3 hal ini, tetapi ada juga perusahaan yang hanya menggunakan 2, yaitu berdasarkan frekuensi dan
dan tingkat keparahan. Nah, ini merupakan tabel dari risiko. Tabel ini menyesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing ya. Jadi belum ada tabel yang baku terkait dengan matriks penilaian risiko. Ada tabel yang sampai di 5, ada yang 5x5 ya, ada yang 4x4, ada yang 6x6 ya. Tergantung dari perusahaan itu sendiri menentukan bagaimana matriks dari penilaian risiko. Nah, berikut skor dan tingkat risiko. Jadi ini juga menyesuaikan ya dari kondisi perusahaan masing-masing. Ada beberapa perusahaan yang menyatakan bahwa skor lebih dari 20 itu ekstrim, tingkat risiko yang ekstrim dan harus dilakukan pengendalian. Kalau misalnya tidak dilakukan pengendalian maka stop operasi. Kemudian ada yang risiko tinggi, yaitu nilai dari lebih dari 10 kurang dari 20 dan membutuhkan langkah-langkah perbaikan secepatnya, memberikan peringatan, pemberitahuan penggunaan APD sebagai upaya pengendalian sementara. Ada juga risiko yang moderat atau risiko menengah ya, risiko sedang lah. Kemudian dengan skor 3 sampai 10 membutuhkan sedikit upaya pengendalian perbaikan. Kemudian ada risiko rendah atau risiko 3. Nah, ini risiko rendah inilah yang dapat kita toleransi, dapat kita terima sehingga bisa tidak perlu dilakukan pengendalian lagi. Seperti itu. Nah, berikut merupakan list-list pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, yaitu yang pertama adalah pekerja baru. Nah, yang kurang pengetahuan, kurang pengalaman, sehingga pekerja baru inilah yang beresiko tinggi. Kemudian pekerja yang tidak memiliki kemampuan, nah, tidak memiliki pengalaman. Nah, inilah kedua ini adalah masuk ke dalam pekerja baru. Kemudian penggunaan peralatan baru. Nah, peralatan baru yang belum pernah digunakan sebelumnya ini merupakan bisa termasuk pekerjaan ya yang beresiko. Kemudian personil yang sakit. Nah, personil yang sakit dipaksakan untuk bekerja, ternyata dia fatigue kemudian dapat menimbulkan cedera. Kemudian personil dengan kondisi kesehatan khusus, nah, misal penderita asma atau kurang pendengaran, nah ini harus kita kendalikan, ditempatkan ke tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan tingkat kemampuannya, seperti itu. Kemudian personil dalam pengobatan khusus, ini merupakan sesuatu yang beresiko juga, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pengendalian bahaya ya. Pengendalian bahaya ada 5 hierarki pengendalian bahaya, yaitu mulai dari yang paling tinggi adalah eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan terakhir APD. Nah, semakin tinggi tingkat pengendalian yang kita lakukan yaitu eliminasi, maka semakin rendah risiko yang akan kita terima. Nah, apabila sebuah proses atau sebuah pekerjaan itu dapat kita eliminasi, sebuah bahaya dapat kita eliminasi, maka sangat efektif sekali. Tapi hanya saja praktek di lapangan itu sangat sulit untuk melakukan pengendalian berupa eliminasi. Nah, salah satu contohnya biasanya dilakukan pengendalian berupa substitusi atau mengganti. Contohnya adalah mengganti bahan kimia yang berbahaya ke bahan kimia yang lebih ramah terhadap pekerja. Kemudian rekayasa engineering, yaitu dengan melakukan perbaikan atau modifikasi pada peralatan yang berbahaya. Contohnya adalah ketika ada turbin yang tidak bercover, kemudian dilakukan pemasangan cover. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pengendalian engineering. Kemudian administrasi berupa prosedur-prosedur, kemudian pelatihan, rambu-rambu, pengaturan jam kerja. Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh dari pengendalian berupa administrasi. Selanjutnya APD. Nah, APD ini merupakan pengendalian yang paling tidak efektif. Kenapa? Karena dengan melakukan pengendalian APD maka kita langsung bersentuhan dengan yang namanya bahaya. Nah, inilah sangat
dihindari penggunaan APD. Nah, jadi ketika kita melakukan identifikasi dan pengendalian risiko, coba cek dulu sesuai dengan hierarki pengendaliannya. Jangan langsung ke APD. Kita cek dulu apakah pekerjaan ini bisa dieliminasi, apakah bisa disubstitusi, apakah bisa direkayasa engineering, kemudian membuat administrasi, atau baru terakhir menggunakan APD seperti itu. Nah, inilah beberapa langkah dari pengendalian dan langkah-langkah penilaian risiko, yaitu identifikasi seluruh proses operasi, kemudian identifikasi seluruh tugas, identifikasi dari bahaya dari seluruh operasi dan tugas tersebut, kemudian identifikasi pengaruh potensi pada personil atau pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut, kemudian identifikasi pengendalian saat ini, penentuan existing control yang memadai seperti apa, kemudian lakukan pengendalian lanjut, dan action plan atau implementasi dari pengendalian telah kita rencanakan. Inilah merupakan langkah-langkah penilaian risiko. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya, contoh pelaksanaan IBPR, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Ada tabel tugasnya, ada tabel bahaya, kemudian ada kalkulasi risiko, severity maupun frekuensi, kemudian nilai risikonya apa, tingkat risikonya seperti apa, kemudian pengendalian sekarang seperti apa, kemudian efektivitas pengendaliannya bagaimana, nilai risikonya, tingkat risiko, kemudian rekomendasi atau tingkat pengendalian tambahan. Nah, inilah yang salah satu contoh ya, contoh dalam membuat sebuah IBPR, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, ini contoh terkait dengan proses pembersihan lantai yang dapat kita pelajari bersama ya di sini. Contohnya adalah ketika melakukan pembersihan lantai, maka potensi bahayanya adalah lantai licin, terjadi ketidakteraturan. Nah, ini dapat kita nilai di sini, nilainya adalah 3 untuk dampak ya, kemudian frekuensinya 5 karena sering kita melakukan kegiatan pembersihan lantai. Nah, pengendalian sudah dilakukan adalah dengan menempatkan warning cones ya, warning cones, kemudian menginstruksikan karyawan agar menjauh dari lantai, kemudian petugas kebersihan menggunakan soket listrik yang terdekat. Nah, ternyata keefektifan pengendalian ini masih tingkat resikonya kuning atau moderat ya, moderat, sehingga harus dilakukan pengendalian lagi dengan cara menggunakan 2 alat pel sehingga resikonya menjadi resiko rendah. Nah, ketika resiko rendah maka tidak ada lagi pengendalian yang harus kita lakukan. Nah, oke. Mungkin itu ya, materi saya pada kesempatan kali ini terkait dengan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat diterima ya, dapat diterima oleh para hadirin ya, para kawan-kawan di sini seperti itu. Mudah-mudahan pada saat pelaksanaan asesmen nanti teman-teman bisa menjawab mengenai melakukan identifikasi bahaya dan melakukan pengendalian risiko seperti itu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.